PHK juga mulai marak lagi gitu ya. Dan yang tadinya kita pikir adalah mengenai perusahaan-perusahaan yang mungkin baru benar-benar rintisan, benar-benar startup gitu ya. Karena kan terlihat secara internasional pendanaan sekarang ini udah mulai sulit, kalaupun dapat ini adalah startup generasi kedua yang mengadopsi teknologi baru dan juga kompetisinya juga sangat berat gitu ya. Tapi ternyata ini juga menyasar pada perusahaan-perusahaan yang tingkatannya itu unicorn, bahkan juga dekakorn. Di Indonesia ya kita pernah tahu ada GoTo, sementara di internasional juga tadinya kan kita lihat hanya oh ya mungkin Facebook, kemudian juga Twitter, karena kan Twitter itu pergantian pimpinan lah, jadi pemilik gitu ya. Tapi ternyata juga perusahaan-perusahaan lain juga menyusul juga ya, Google yang kita prediksi dia lebih stabil gitu ya. Kemudian juga Microsoft segala macam. Ya memang ini ada berbagai alasan kalau kita lihat, ya mungkin juga pendekatannya tidak bisa disamaratakan gitu ya. Tadi masalah pendanaan yang juga mulai sulit, tapi juga memang kita lihat dampak dari ekonomi global ini juga turut mempengaruhi gitu ya. Apalagi di 2023 banyak prediksi gitu ya. Bahkan Pak Jokowi sendiri pernah mengatakan bahwa ini susah diprediksi nih 2023 gitu ya, karena mungkin akan gelap segala macam. Tapi memang ada kemungkinan bahwa ekonomi dunia akan melemah di 2023 ini gitu ya. Kalau ditanya, ini tahun 2003 ini masih menarik gak? Justru akan lebih menarik, kenapa? Kita akan melihat begitu banyak startup founder yang berhasil melewati apa yang terjadi di COVID 2021, 2022, sampai akhirnya kita menemukan beberapa founders atau perusahaan yang berkualitas dan layak untuk menerima pendanaan lebih lanjut. Badai PHK raksasa teknologi dunia nyatanya terus berlanjut hingga 2023. Kabar mengejutkan datang dari raksasa e-commerce asal Amerika Serikat tersebut lagi-lagi melakukan pemutusan hubungan kerja kepada 18.000 karyawannya. Sebelumnya, Amazon sudah lebih dulu mengumumkan PHK terhadap 10.000 karyawan pada November 2022. Kondisi ekonomi global yang tidak stabil kembali menjadi alasan Amazon melakukan efisiensi di awal tahun ini. Selain itu, Amazon juga mengaku ada strategi perusahaan yang kurang tepat dengan merekrut terlalu banyak karyawan selama periode pandemi. Twitter juga dikabarkan kembali melakukan pemangkasan jumlah karyawannya pada 6 Januari lalu. Adapun pengurangan karyawan kali ini berlakukan pada tim dan staf yang menangani moderasi konten global atau yang menangani ujaran kebencian dan pelecehan di kantor perusahaan Dublin, Irlandia dan Singapura. Sebelumnya Twitter telah memberhentikan sekitar 3.700 karyawannya pada awal November 2022 sebagai langkah pemotongan biaya oleh Elon Musk. Menanggapi hal ini, Eksekutif VP Kejora Capital, Richie Virjan, menilai kenaikan suku bunga jelas memengaruhi pendanaan di sektor teknologi. Apa yang terjadi di global pasti juga akan membawa pengaruh ke negara kita gitu ya. Tapi kembali lagi kepada keputusan dari si founder tersebut. Dengan perusahaan-perusahaan teknologi yang dalam skala besar aja melakukan keputusan seperti itu, maka akan sangat bijak ketika perusahaan kita sendiri, di negara kita sendiri, para startup founder ini mulai memutuskan juga bahwa kayaknya juga kita harus melakukan efisiensi karena dampaknya kepengaruh kok, pasti akan kena. Maka dari situ keputusan untuk mem-PHK tentu berat, dan itu menjadi salah satu bagian yang terakhir gitu. Kenapa? Karena ada banyak hal yang sebetulnya bisa dilakukan, pemotongan cost, ya kan, penambahan biaya administrasi, take rate ditingkatkan dan sebagainya, sehingga akhirnya revenue-nya bisa naik tanpa harus mengorbankan. Tapi memang kita tidak bisa memungkiri fakta bahwa SDM atau talenta adalah salah satu porsi yang cukup besar dalam mengoperasionalkan sebuah perusahaan. Di sisi lain, Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi menerangkan PHK di sektor digital sudah terjadi di masa pandemi pada 2021 dan marak lagi di 2022. Kondisi ekonomi global pun akan memengaruhi perkembangan perusahaan teknologi di 2023 hingga 2024. Tapi memang strategi-strategi itu perlu dilakukan oleh para penggiat teknologi digital gitu ya. Dan sebenarnya memang PHK itu juga menjadi bagian dari strategi untuk mengurangi pengeluaran gitu ya, karena diakui atau tidak di industri digital kita kan
masih sifatnya itu bakar uang masih cukup tinggi gitu ya. Jadi memang agak sulit untuk mendapatkan keuntungan. Kalau sekarang ini kan lebih banyak bagaimana menurunkan atau mengurangi rugi bersih dari perusahaan yang misal katakanlah GoTo aja masih 3 triliun sampai sekarang rugi bersihnya gitu ya. Sehingga memang ini kalau misalnya bisa dilakukan efisiensi, karena tadi bakar uang ini kan misalnya untuk gaji karyawan juga memang di atas rata-rata, kemudian juga fasilitas juga masih di atas rata-rata gitu ya. Sehingga ini perlu dinormalkan kembali lah, bahwa ya masa-masa tersebut ya sudah selesai katakanlah gitu ya. Kita sekarang menghadapi realitas bahwa perusahaan teknologi pun juga sama dengan perusahaan lainnya, tradisional lainnya, yang harus melakukan efisiensi, penghematan, dan ya memberikan reward pada karyawannya sesuai dengan standar yang berlaku. Tsunami pemutusan hubungan kerja sebelumnya menghantam banyak perusahaan di berbagai negara pada tahun 2022 lalu. Data dari layoffs.fyi menyebutkan ada 1.020 perusahaan yang melakukan PHK sepanjang tahun lalu. Sedangkan karyawan yang dirumahkan jumlahnya mencapai 153.937 orang. PHK massal itu dialami hampir semua perusahaan dalam berbagai tingkatan, tak terkecuali berbagai raksasa teknologi global seperti Meta, Amazon, Cisco, hingga Twitter.